Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Kesehatan Mental akan membahas tentang coronavirus dan gangguan psikosomatis. Pertama-tama pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya coronavirus atau yang kerap kita dengar dengan COVID-19. Apa itu virus corona atau COVID-19? Virus corona merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Virus corona merupakan virus jenis baru yang ditemukan dan menyebabkan penyakit menular. Ini merupakan penyakit baru yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 silam. Terus kita berlanjut ke apa sih itu psikosomatis? Psikosomatis adalah suatu kondisi atau gangguan ketika pikiran mempengaruhi tubuh hingga memicu munculnya keluhan fisik. Psikosomatis berasal dari dua kata, pikiran dan tubuh. Psikosomatis erat kaitannya dengan psikososial. Teori behavioristik menyatakan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian individu. Saat ini, informasi dapat dijangkau secara mudah dan cepat oleh masyarakat melalui jaringan internet. Hal tersebut sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat modern saat ini, seperti maraknya kasus COVID-19 yang selalu menjadi topik utama dalam pembicaraan warganet. Coronavirus adalah jenis virus baru yang menular pada manusia dan menyerang gangguan sistem pernapasan sampai berujung pada kematian. Banyak orang yang mengalami gejala yang mirip dengan corona hanya karena merasa gejala yang sama dengan gejala virus corona tersebut. Yuk kita kenali apa itu gangguan psikomatis. Gangguan psikomatis bisa diartikan sebagai keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh pikiran dan emosi. Biasanya, kondisi ini berawal dari stres, cemas, takut, atau depresi. Keluhan fisik yang muncul pada gangguan psikosomatis bisa bermacam-macam loh, tergantung penyakit yang mereka pikirkan. Yuk kita kenali apa saja gejala psikomatis. Gejala psikomatis dapat ditandai dengan adanya keluhan fisik yang beragam, antara lain pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh tertentu, mual, muntah, kembung, dan perasaan perut tidak enak, sendawa, gatal-gatal, dan masih banyak lagi tergantung dari penyakit yang ia pikirkan. Dengan maraknya kasus COVID-19 yang selalu jadi topik utama dalam pembicaraan masyarakat, juga dapat menimbulkan gangguan psikosomatis loh. Gejala psikosomatis pada pandemi virus corona biasanya sama dengan gejala virus corona tersebut, antara lain seperti batuk, bersin, sakit tenggorokan, demam, hingga berujung dengan sesak nafas. Itu semua bisa terjadi pada pengidap gangguan psikosomatis dengan ciri-ciri gejala virus corona, karena pikiran mereka yang akhirnya mempengaruhi tubuh dan memunculkan keluhan fisik tersebut. Tapi, psikosomatis juga bisa ditangani kok, tenang aja. Berikut adalah beberapa penanganan yang dianjurkan untuk gangguan psikosomatis. Yang pertama adalah yoga. Yoga memiliki efek menenangkan pada tubuh dan membuat kita lebih bisa menerima diri sendiri. Eksperimen menunjukkan yoga bisa efektif seperti obat ketika mengatasi gangguan psikosomatis. Yang kedua adalah terapi puasa. Terapi puasa berhasil mengatasi baik gejala fisik dan psikis pada pasien dengan gangguan psikosomatis. Menurut terapi ini, sistem saraf autonomik dan sistem endokrin menjadi teratur dengan proses puasa. Hasilnya, tubuh mendapat kembali keseimbangan kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga dengan teknik relaksasi. Berbagai teknik relaksasi bisa membantu meredakan stres fisik dan mental dan menenangkan pikiran serta tubuh. Teknik relaksasi otot bisa sangat baik untuk orang dengan rasa sakit karena terfokus pada kontraksi otot diikuti dengan melepas ketegangan otot sehingga meredakan rasa sakit. Yang keempat ada terapi keluarga dan kelompok. Ahli kesehatan mental bisa melakukan terapi keluarga untuk memastikan dukungan untuk pasien. Fokus utamanya tetap pada proses komunikasi, menciptakan lingkungan yang mendukung dari keluarga dan juga menyediakan respon yang baik terhadap pasien. Yang terakhir dengan berolahraga. Olahraga fisik secara teratur bisa meredakan gangguan psikosomatis dan juga mencegah terjadinya psikosomatis. Terapi alternatif untuk penanganan psikosomatis lain berupa kompres panas dan dingin, akupuntur, dan akupresur. Dengan pembahasan tadi, kita juga harus tetap mematuhi aturan untuk selalu menjaga kebersihan. Berikut juga ada langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terinfeksinya virus corona. Yang pertama dengan mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan
sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Yang kedua, menggunakan masker. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk penyakit infeksi virus corona. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat, seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein. Bila perlu, menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan tidur yang cukup juga membantu menjaga daya tahan tubuh. Terus dengan jaga jarak fisik. Satu di antara pencegahan virus corona yang efektif ialah jaga jarak. Dengan menerapkan physical distancing, kita beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum itu sudah melakukan salah satu langkah untuk mencegah virus corona. Dan yang terakhir, untuk menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan dapat mengandung banyak virus pula. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat kita sakit. Itu tadi pemaparan materi psikoedukasi kami tentang coronavirus dan gangguan psikosomatis. Jangan lupa untuk jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, berpikir positif, dan di rumah aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.